Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. How are you today? I hope that all of my students are feeling well today. Okay, before we start our lesson, as usually, let's pray. Oke, pertemuan sebelumnya kita udah tahu apa yang dimaksud dengan naratif teks ya. Kemudian juga ada beberapa jenisnya. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri naratif teks. Oke, yang pertama yaitu menggunakan action verb dalam bentuk past tenses. Nah, contohnya seperti lived, treated, made, didn't, dan lain sebagainya. Nah, jadi tenses yang kita gunakan dalam naratif teks tersebut adalah dalam bentuk past tense atau masa lampau ya, sudah berlalu. Kemudian yang kedua, menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang. Nah, jadi contohnya itu seperti the princess and then the king gitu ya. Jadi kita gunakan kata ganti untuk tokoh-tokohnya seperti itu ya. Kemudian menggunakan adjective yang membentuk noun phrase ya. Apa sih noun phrase itu? Nah, di sini contohnya the most beautiful shoes ya. Jadi noun phrase itu adalah beberapa gabungan kata, tetapi dia bukan kalimat karena tidak ada to be ataupun verb di dalamnya. Contohnya seperti the most beautiful shoes. Jadi ini bukan kalimat tapi noun phrase. Kemudian menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian dalam teks tersebut ya. Contohnya seperti then, a few days later, finally, dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan kata penghubung ini untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam teks naratif tersebut. Kemudian lagi menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa seperti happily ever after, extremely slowly, and quickly enough. Jadi kita gunakan adverb ini sebagai kata keterangan untuk menunjukkan lokasi kejadian ataupun peristiwanya itu seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ya ke struktur naratif teks. Apa aja ya urutan dari naratif teks ini? Let's check it out. Yang pertama ada orientation, kemudian complication, resolution, dan yang terakhir ada reorientation. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama ada orientation. Merupakan paragraf pembuka teks yang mengenalkan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian atau disebut juga dengan who, serta latar waktu yang disebut juga dengan when, dan tempat yang melatar belakangi kejadian disebut juga dengan where. Orientation ini terletak di paragraf pertama naratif teks. Jadi jangan lupa dengan who, when, dan where dalam orientation pada naratif teks ya. Oke, setelah orientation kita lanjut ke complication. Terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal masalah. Awal masalah ini juga mengawali rentetan plot atau disebut juga alur cerita dalam naratif teks ini ya, yang kemudian akan berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks cerita. Umumnya complication berisi interaksi antar pelaku peristiwa. Pertentangan interaksi ini yang menimbulkan sebuah konflik atau pertentangan. Jadi di sini paragraf ini ya, mulai tuh timbul-timbul masalahnya gitu antar tokoh-tokoh yang ada di naratif teks tersebut. Oke? Nah, kemudian yang ketiga ada resolution, adalah paragraf yang menjadi akhir cerita. Dalam bagian ini terjadi penyelesaian yang membuat jalan cerita berakhir. Setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau disebut happy ending, dan berakhir tragis atau menyedihkan yang disebut juga dengan sad ending. Jadi kamu mau yang mana? Happy ending atau sad ending ceritanya? So, di bagian resolution ini kita tahu gimana akhir dari ceritanya ya. Nah, yang selanjutnya ada reorientation. Merupakan kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita atau pesan moral cerita. Oh iya, bagian ini tidak wajib ya ada pada naratif teks. Karena tidak semua cerita dalam naratif teks tersebut menceritakan kondisi tokoh setelah masalahnya selesai. So, pelajaran kita hari ini yaitu tentang ciri-ciri atau characteristics dan struktur atau structure dari naratif teks.
Nah, sekarang kita lihat contoh naratif teksnya ya. Di sini ada teks dengan judul Snow White. Dan juga sudah diletakkan bagian-bagian dari struktur teksnya. Yang pertama ada orientation, kemudian ada complication, dan resolution. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, Ustazah mau kalian itu menjelaskan kenapa sih bagian pertama ini disebut orientation, kemudian yang di tengah ini complication, dan yang ketiga ini resolution. Jadi menjelaskannya itu misalnya, oh yang pertama itu Ustazah disebut orientation karena Snow White-nya titik-titik. Kemudian yang kedua, complication. Kenapa ini disebut complication? Oh ini karena Snow White-nya sudah begini Ustazah, misalnya gitu. Begitu juga dengan resolution, karena Snow White-nya begini-begini Ustazah, gitu ya. Jadi Ustazah mau menjadikan ini sebagai tugas kalian. Oke, teksnya akan Ustazah share lagi di Google Form dan kemukakan jawaban kalian di sana ya. Linknya Ustazah bagikan di grup WhatsApp kita. Seperti biasa, tugasnya Ustazah tunggu sampai jam 5 sore pada esok hari. That's all for today, Alhamdulillah. And before we close our lesson, let's pray. Alhamdulillah, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my students.